Kenapa lu sebenci itu sama yang milik negara Pertamina? Oh anjing. Bahasanya langsung situ nih, Bren. Iya. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi sih, ini baru pertama kali kita ngobrol di videoin gini ya kan. Ini gue orang pertama atau gimana? Orang pertama nih, Bren. Gua orang Bren. pertama. Iya. Oke. Halo. Berarti openingnya gue nih. Openingnya lo. Kacau. Begitu. Spesialis apa sih lo, Bren? Spesialis bedah jantung, Udah Fred. jantung. Udah jantung. Bedah jantung. Ya kita bikin video-video gini ya sebenarnya iseng-iseng aja gitu kan. Orang-orang yang sekarang di YouTube terkenal dan segala macam kan sebenarnya mungkin dulu aja mungkin Dimulai dulu ya. kayak gini. Mulai kayak gini gitu. Kita sih nggak berharap menjadi mereka. Nggak berharap. Cuma ini adalah pemulaian apa sih Plan? Permulaian atau pemulaian sih Plan? Awal mula. Awal mula. Nah ini adalah langkah awal mula untuk kita menjadi histori yang nggak oke. Cuma ada nih gue nih gitu Iya, ya kan. Gitu biar aja. kita eksis aja, Fred. Eksis aja. Gaul, pakai W, GAWL. Gaul. Mencoba untuk menjadi orang lain. Iya betul. Kadang menjadi diri sendiri agak rumit juga gitu. Gue belum menemukan, friend. Belum menemukan. Masalahnya itu gue belum menemukan diri gue sejatinya gitu. Mungkin kita perkenalan dulu aja gitu ya, friend. Gue Fadlan. Dan ini teman gue, sahabat gue. Alah ngeri. Siapa ya, friend? Lo, friend? Gua Ujang. Iya. Kok lu Ujang sih, friend? Kalau Iya. misalkan di kamera gini namanya Ujang. 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 Nggak pakai EKE tuh. Nggak Enggak. pakai Ujang aja. Ujang. Biasanya pakai Z makanya. Ujang. Gimana tuh? Ujang. Biar Ujang. nyantai, men. Biar slow gitu ya. Selalu, Biar bray. slow. Selalu. BTW kita lagi di Alam Sutra atau Gading Serpong, perbatasan nih. Perbatasan Gading Sutra, Gading Serpong atau Alam Sutra gitu. Di mana tempatnya nih? Ini di Nobel, tempat biliar sih. Cuma gue di sini ngopi gitu. Karena tempat-tempat ngopi yang lain, wah, ramai banget anjing. Nah makanya kita nyari-nyari yang happy-happy gini aja, slow-slow ya kan, santai, ngopi, Enggak chaos. nggak chaos, nggak kayak. Cuma akhir-akhir ini Bali lagi anjing tuh, friend. Balil. Aduh anjing. Tadi siang sih gua ngeliat videonya ya, dia Nah. dibentak-bentak sama salah satu anggota DPR, terus dia bilang, dia cuman kayak reaksinya senyum-senyum aja, friend. Nggak ada tanggapan tuh. Nggak ada tanggapan. Senyum friend. aja? Senyum aja, senyum. Gua- Ngeri, Balil. Kalau mukanya sih gue nangkepnya dia supir angkot atau iya atau tukang rujak ini friend, tukang rujak yang di itu Iya, tuh, iya, yang di iya. pinggir jalan tuh mukanya sih muka gitu. Tiba-tiba jadi dewan si anjing kata gue. Bikin kebijakan ini jatuhnya macet juga anjing. Gue lagi kesel banget jujur, gue lagi kesel banget. Siapa bodo amat lo anaknya atau siapa yang nonton bodo amat, gue udah urus bapak lo. Tapi terlepas dari tindakan-tindakan dia atau keputusan-keputusan dia, ada dampak buruk nggak ke hidup? Gue banget friend. Nah, Gue pakai sel kan ya. lalu pakai sel Gua sel pakai sejati lu. sel sejati gue bodo amat. Siapa yang mau marah terserah. Cuma emang berdampak negatifnya tuh banget menurut gue buat gue pribadi. Karena satu, sel jadi nggak ada, gue jadi ya kan mau nggak mau gue harus memakai milik negara lagi nih, Iya. ya kan? Akhirnya gue pakai SPBU, ngantrinya wah setengah mati anjing ngantrinya. Kenapa lu sebenci itu sama yang milik negara Pertamina? Oh anjing, bahasanya langsung situ nih Ren. Iya. Enggak benci langsung ya gitu ya, pertanyaannya benci gitu ya. Wah anjing, benci sih enggak ya gue ya, cuma Atau kurang suka lah ya, gue nggak mau ribet. nggak mau ngantri. Enggak, bukannya nggak mau kan kalau emang yang bertanda kutip di dalam pemerintahan kan ribet-ribet ya, Aduh, ribet. bikin KTP ribet, bikin ini ribet, bikin itu ribet, bikin ini ribet, bikin itu ribet. Kenapa ribet? Jalanan buat jalanan nih yang dibuat sama pemerintah aja jadi ribet friend, Nah, ya kan? Ya, ribet aja nggak tahu kebijakan mereka kan tuh, bikin ribet aja. Jadi menurut gua ya, kenapa gitu yang diciptakan tuh harus bikin ribet kita khalayak masyarakat gitu kan. Kalau misalkan emang seharusnya dia ada, seharusnya
dia yang menggampangkan kita gitu yang hidup di negara ini gitu. Iya, seharusnya seperti itu. Harus seperti itu. Karena kan kita sudah berkontribusi kepada negara kan. Kita sih nggak tahu. Aja. Kita sih anak bocah yang nggak tahu apa-apa aja nih. Kita yang merasa diribetkan aja kan. Gitu aja. Terus lalu nih friend, kalau kan gue pengen ngulik lo nih sebenarnya nih gitu. Nggak usah gue gitu. Dan gue pengen sebenarnya ngulik lu nih friend. Lu tuh kecil apa sih misal dulu lo kecil lo ingin di umur 22 atau di umur 23 lo ingin menjadi apa friend? Kalau gua dulu bayangan gua nggak sebesar apa yang orang-orang pikirin gitu. Dan kalau misal ditanya cita-cita tuh jawaban gua dari kecil cuma satu, kebahagiaan orang tua. Jadi gua nggak ada tuh bayangan kalau misal cita-cita dalam bentuk profesi. Ya, kan kebanyakan anak kecil tuh cita-cita dalam bentuk profesi ya. Banyak. Ya kan, Rata-rata pilot, segala macem. Kalau gua enggak. Kalau gua cita-cita gua ya udah ngebangin orang tua aja. Karena gua dulu kecil kecil gimana sih, kita kacau ya. Ya lah. Kacau men dulu kecil mah, namanya kecil gitu kan ya. Bangor begitu. Nakal dikit aja sih gitu nakal ya. dikit. Nakal dikit gitu. Pas udah dewasa nih gitu ya. Pemerintah yang nakal. Iya, pemerintah nakal. Hilang dari frame. Diri kita juga nakal. Gitu. Berarti emang lo tuh udahlah gue hidup buat bahagiain doi aja lah gitu lah ya. Iya. Pas kecil ya. Pas kecil. Berubah tuh tapi. Berubah. Kesini tuh berubah. Makin kita berkembang secara umur, itu berarti ada perubahan prinsip atau perubahan visi dari hidup lo. Pasti. Kenapa gitu kan? Kalau gua pribadi itu orangnya nggak serumit itu dan gua pengen bikin semua hal itu simpel. Jadi kalau misalnya gua itu nggak idealis orangnya. Ada beberapa orang idealis, tapi di satu momen dia malah chaos sama idealisnya sendiri. Misalnya, ya kan? Misalnya, let's say ada satu artisan yang memang salah satu DJ yang memang dia ngebuat musiknya itu di mode-mode tertentu atau musik-musik tertentu. Suatu ketika dia ada suatu job nih yang memang jobnya berbeda dengan apa yang dia udah jalanin. Padahal itu duit men. Padahal itu duit. Tapi dia punya prinsip ya. Tapi dia punya prinsip, ya kan? Tapi dia punya prinsip, karena prinsip itu dia nggak jadi makan, keluarga dia nggak jadi makan, teman-teman dia nggak jadi dapat kopi. Jadi dan lo nggak mau seperti itu. Gua nggak mau seperti itu. Jadi prinsip di gua tuh bisa sewaktu-waktu berubah. Yang gue tangkap berarti coknya lo punya prinsip nih gitu. Tapi lo menyampingkan itu untuk realita gitu. Iya. Untuk friend kayaknya prinsip gue di realistis nih di kehidupan gue nggak akan berjalan seperti itunya gitu. Semestinya. Dan ya benar sih rata-rata ya orang punya prinsip ya emang gak nyambung sama realitanya. Gak nyambung. Salah satu contohnya lagi nih, misalnya kebanyakan prinsip orang belajar, misalnya dia masuk ke kampus, pasti dia punya prinsip, nanti ketika gue di kampus gue belajar yang benar karena orang tua gue udah ngebiayain dan gue nggak mau punya pacar. Itu udah pasti prinsip tuh. Lu yang baru mau ngampus tuh. Tapi ketika dia udah mulai ngampus dan dia udah ngerasa ternyata kampus itu capek, ternyata kampus itu hektik, ternyata dokter itu iseng dan lain sebagainya, menurut lo sewaktu-waktu prinsip itu akan berubah. Kayaknya gue butuh pacar deh. Kayaknya butuh pendukung deh. Kayaknya gue butuh pendukung deh. Kayaknya gue nggak bisa nih kalau misalnya fokus banget belajar, ya kan? Gue living together lah kayaknya. Living together lah kayaknya asik bareng lah gitu ya. Ternyata kalau misalnya gue ngekos bareng sama pacar gue, mungkin belajar gue lebih fokus lagi. Deh, kayaknya gitu ya. Kayaknya gitu. Nah, di situ kan prinsipnya udah mulai berubah. Udah mulai berubah kan. Jadi kayak ternyata prinsip itu berubah-ubah. Benar. Jadi nggak ada tuh orang. Bukannya nggak ada ya, nggak tahu ya orang-orang di luar sana ada atau enggak ya. Cuma menurut gue emang apa yang ada di rencana kepala, salah satunya ya gue lah gitu ya. Gue kan friend kita berdua baru jalanin pameran kemarin. Pameran. Kacau dia nih dia. Dia yang bantuin gitu. Terus sebenarnya kan itu gue rencana pamerannya tuh udah 5 tahun lalu tuh friend. 5 tahun lalu pengen secepatnya tapi ya realita
berkata lain. Akhirnya lain. setelah 5 tahun baru gue terjadi pameran. Baru terrealisasikan. Iya. Kayak gitu men. Gitu aja sebenarnya kan. Kalau gua iya. Kalau gua orangnya nggak mau ribet. Kalau lu sendiri? Sama sih, cuma kalau misalkan gue ya ada idealis yang gue tetap pegang. Kalau misalkan gue ngikutin realita tuh, cuma idealis yang ini nggak boleh ikut realita nih. Kalau gue kayak Nggak gitu, boleh goyang. iya nggak boleh goyang. Salah satunya gue tidak akan mengikut campurkan urusan kebahagiaan orang lain. Gitu aja, prinsip gue tuh. Prinsip gua. Karena friend anjing di atas dunia susah banget, friend anjing ribet banget, maksud gue pusing banget gitu. Kalau misalkan gue ngerusak kebahagiaan orang lain, kayaknya anjing kayaknya gue jahat banget kan gitu. Contoh ngerusak kebahagiaan orang lain tuh kayak gimana? Misalnya ada nih orang lewat nih, anjing. Gue gini aja deh. Gue bodo amatan sama orang. Lu misal nih lewat banci nih gitu. Cowok banci gitu. Ya, gue sih gitu aja, kaget aja, cuma ya udah biarin gitu aja. Terus sama orang pakai apa ya udah biarin aja gitu. Dan ya gue juga gitu soalnya, gue mau pakai style seperti apa, gue mau pakai kayak gimana, gue nggak mau alah emang kenapa anjing lu nggak nyampe gitu aja. Kan beda tuh orang kalau yang kayak gitu ya. Dan kalau gue ya udah aja. Terus sama masalah kan rata-rata tuh agama membatasi semua orang untuk itu tuh ya, membatasi kebahagiaan orang yang itu ya. Iya, banyak agama lah gitu ya, membatasi kebahagiaan orang. Itu yang gua nggak gunakan gitu. Prinsip gue agama, walaupun di agama gua prinsip gua ngelawan, gua tetap megang prinsip gua. Kayak gitu, walaupun gua dosa ya. Cuma karena ya di atas dunia gua merasakan sesusah itu, seribet apa sih? Fuck, di dalam kepala gue gitu. Rumit banget gitu. Kenapa orang mau bahagia kita kecilkan atau kita larang gitu. Dibatasi dengan aturan-aturan. Iya, gitu. Kalau gue gitu aja, santai aja. Kalau misalkan ya, friend, salah satunya nih yang bikin menurut gue di atas dunia tuh ribet banget ya. Ada negara. Keberadaan negara adalah salah satu hal yang anjing pusing malah gue gitu. Ribet banget, Bran, anjing ada negara. Keberadaan negara. Iya. Kalau gue justru berbeda. Kalau lu berbeda? Iya, gue berbeda. Apa? Dari sudut pandang lo, negara tuh apa sih gitu? Kalau gue pribadi, negara adalah salah satu ciri identitas kita yang pertama. Identitas kita. Ada kalau misalnya mepet ke agama, sorry banget nih kalau misalnya gue ngomong mepet ke agama. Ada salah satu kutipan namanya hubul waton minal iman. Artinya cinta negara itu sebagian dari iman. Asli tuh ada tuh kayak gitu tuh. Hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman. Sebagian dari iman tuh, Bren. Anjing, gak beriman berarti gue, anjing. Gitu. Oke. Sebenarnya iman sendiri nih, menyangkut tentang iman ya. Oke. Sebenarnya iman tersendiri keyakinan nih, friend. Gitu, itu banyak orang yang mengartikan ekstrim. Ekstrim. Ya kan? Iman sendiri itu kan artinya percaya. Cukup dia udah percaya aja. Tapi karena iman ini banyak orang yang membungkusnya dengan agama, jadi kelihatannya ekstrim. Tuh, kelihatannya kayak keras banget. Padahal arti dari iman sendiri itu percaya. Sebetulnya. Cuma karena banyak yang membungkusnya dengan agama. Jadi kelihatannya ekstrim. Jadi kok lu nggak percaya sih? Gitu ya. Gitu kan. Ateis lu langsung gitu. Ateis lu anjing. Gitu. Jadi gimana? Berarti pengertian iman tuh banyak hal ya, Bren ya? Banyak. Bukan tentang iman yang untuk agama aja gitu ya? Bukan. Oke. Iman itu emang dalam kategori umumnya itu percaya. Lu percaya terhadap suatu hal, ya berarti lu mengimani. Gitu. Gue percaya kepada orang tua gue, berarti gue mengimani orang tua gue. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita itu mengartikan satu kata atau satu kalimat itu jangan ekstrim. Tuh. Ya kan, nggak usah ambil apa ya, ambil kesimpulan yang
kesana mulu lah gitu ya. Kesana mulu. Kesana mulu gitu. Jadi kalau misalnya ngambil kesimpulan kesana mulu, pasti kitanya kesana mentok nih. Iya. Elah mentok lagi. Kita pengen ngelakuin suatu hal, elah mentok lagi. Ya kan? Karena jatuhnya nanti kesana lagi. Sama ini kan mungkin ya. Kalau gue sebenarnya banyak pertanyaan di palak gue gitu ya. Kita lu mungkin bebas nih setelah perbincangan ini lu bilang gue beriman atau enggak gitu ya. Gue ada nih friend satu pertanyaan. Sorry kalau misalkan ada kaitannya dengan agama yang masyarakatnya banyak di Indonesia. Nabi Muhammad, friend, kita mau ngomongin Nabi Muhammad nih, gue mau ngomongin Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad dulu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi gitu, diberi wahyu gitu. Itu kan di sana pada zaman itu kafir Quraisy ya, friend ya. Iya. Kafir Quraisy, khalayaknya gitu, banyaknya. Masanya semuanya, kepercayaannya berhala. Kan gitu ya. Terus tiba-tiba Nabi nih, seorang Nabi diberi wahyu, tiba-tiba banget dia menyebarkan agamanya nih kepada khalayak itu, kafir Quraisy. Dia mengaku diberi utus oleh Tuhannya dan menyebarkan tuh. Makanya dia dilecehkan kan, sholat aja diludahin, segala macam diludahin, perjuangan lagi lo ya, sampai mengibarkan bendera perang pada akhirnya kan. Kalau misalkan kita samakan untuk saat ini gitu di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya, mayoritasnya Islam. Tiba-tiba ada seorang manusia gitu mengaku diutus juga nih sama Tuhannya lah gitu. Dia mau nyebarin agama baru di Indonesia yang masyarakat mayoritasnya Islam. Kan mungkin bisa kita langsung bilang anjing nih, teroris nih orang nih, bangsat gitu kan. Pasti. Nyebarin agama pasti kan, orang-orang tuh gitu. Anjing teroris nih, bangsat nih, orang sesat gitu kan pasti. Sorry kalau misalkan ada pertanyaan kayak gini, nih pertanyaan sekelibat aja teman-teman ya. Ini pertanyaan yang ngawang-ngawang aja gitu, nggak usah dibuat serius. Karena gue juga nggak tahu apa-apa sebenarnya. Nabi Muhammad pada zaman dahulu gitu, pada zaman tersebut bisa nggak sih kita sebut teroris atau orang yang sesat? Enggak. Jadi konseptual Nabi itu kayak gini. Nabi itu diturunkan ketika ada permasalahan atau ada permasalahan di manusia atau lingkungan itu. Jadi setiap ada kerusuhan di umat manusia itu pasti diutus Nabi, dilahirkan Nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir itu adalah the last prophet, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya awang-awang logika kita, kok Nabi Muhammad tiba-tiba gitu ya pemikirannya, kok Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi untuk yang namanya memperbaiki akhlak umat manusia dan lain sebagainya, ya kan? Apakah itu bisa disebut teroris ataupun tidak? Ya. Kalau menurut gue pribadi, pemikirannya udah terlalu ekstrim. Lumayan. Okay. Menurut gue pemikiran lu udah terlalu ekstrim. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang nabi atau dengan utusan, itu nggak bisa terlepas dari yang namanya agama. Iya. Jadi kalau misalnya lu logikain, ya kan, lu logikain sampai dengan kesana, nggak bisa. Oke. Nggak bisa. Jadi memang sebagai utusan tugasnya adalah memperbaiki, fix it the problem. Solusi berarti dia. Sebagai solusi. Solusi ya. Datang sebagai solusi dia. Datang sebagai solusi. Semua nabi. Iya. Oke. Jadi ketika nabi udah nggak ada selain Nabi Muhammad. Tapi kan permasalahannya mungkin untuk kaum kafir nggak ada permasalahan menurut dia. Pada dirinya sendiri. Gitu. Iya. Nggak ada permasalahan. Itu kan permasalahannya menurut yang si sana kan. Iya. Kan. Jadi yang menciptakan, ya kan, yang menciptakan atau sebagai objek yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, itu kan pada dasarnya tidak mau ada yang namanya kerusuhan ataupun tidak mau bebas, dan lain sebagainya. Karena di dalam Al-Quran pun tidak seperti itu. Karena yang di dalam Al-Quran itu adalah damai, tenang, sejahtera, gitu. That's why
utusan-utusan atau nabi-nabi kita itu tujuannya untuk memperbaiki. Adapun permasalahannya misalnya, kaum Quraisy biasa-biasa aja kok, karena dia nggak bertuhan. Karena Tuhannya apa? Tuhannya pada zaman itu ya. Pada zaman itu Tuhannya batu, nenek moyang batu, nenek moyang batu, ya kan? Tuhannya seperti itu. Jadi nggak ada perintah apa-apa dari Tuhannya dia. Oke. Berarti kita simpulkan segala nabi yang turun tuh dia turun untuk solusi terbaik. Tapi kalau misalnya udah nggak ada, pertanyaan terbesarnya, ketika udah nggak ada solusi terbaik atau ketika last prophet itu sudah menjalankan tugas ya, tapi masih ada chaos, apa yang akan terjadi di bumi ini? Solusi terbaiknya udah nggak ada, udah diambil lagi sama Sang Pencipta. Ya kan? Udah, kayak gini aja berarti ya. Nabi Muhammad nggak jadi turun nih, gitu. Nabi Muhammad nggak jadi turun nih, apa yang terjadi di atas dunia gitu lah ya. Chaos main di dunia. Chaos. Hukum agama nggak ada, men. Hukum agama nggak ada. Oke. Hukum agama nggak ada. Gue lagi bayangin dia lagi. Nabi Muhammad nggak ada. Damn. Seks bebas. Kacau. Ya kan? Kokain. Membunuh hal normal. Wah, gitu. Dan kalau gue pribadi ya, yang bengis adalah ketika kita hidup di dunia ini, yang bengis adalah manusia. Betul, manusia. Manusia yang tidak sempurna. Makhluk yang paling bengis. Kecuali Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad labelnya adalah manusia yang paling sempurna. Label Nabi Muhammad itu udah pasti dan konkret, nggak bisa ada yang ngebantah. Nah, kenapa gue bilang manusia itu paling bengis? Bengisnya manusia itu lebih daripada hewan. Contoh, singa, kalau misalnya udah makan, pun ada kancil yang lewat di depannya dia pasti nggak bakal makan. Nggak bakal makan. Manusia nggak kayak gitu. Setuju gua. Manusia nggak ada puasnya, friend. Manusia nggak ada puasnya. Sumpah. Dan gua sebenarnya ya, dulu gua ada sebuah kutipan puisi gua, friend. Isinya seperti ini. Buat apa dihidupkan jika akan dimatikan? Buat apa diadakan jika akan ditiadakan? Percuma bukan? Saya tidak ingin dilahirkan tetapi sudah terlanjur. Saya harus berjuang melawan ketakutan kehidupan. Gitu. Dan pada akhirnya semua visi dan semua prinsip itu yang tadi awal kita bicarakan tuh berubah. Beriringnya waktu, gue menemukan jawaban-jawaban kecil, gue menemukan bukan dari orang-orang yang besar, friend. Gue menemukan dari gue jam 4 malam atau jam 3 malam, gue melihat bapak-bapak masih nyari aqua gelas untuk dijual kembali gitu. Dan pada akhirnya, anjing ini loh hidup, anjing ternyata gitu. Iya, benar. Hidup itu sebenarnya kalau misalnya kita itu, apalagi kita yang masih muda ya, kita yang masih muda pasti dengan segala kerusuhan kita gitu ya, segala ambisius kita pasti ngerasa kayak anjir dunia tuh jahat banget ya. Gila ya, kan? Dunia tuh jahat banget ya. Seharusnya yang harus kita pikirkan adalah balik lagi ke diri kita sendiri, ya kan? Kita menilai dunia jahat atau tidaknya itu pasti karena tindakan kita sendiri. Udah pasti karena tindakan kita sendiri. Kerumitan hidup lo mulai dari apa yang ada di dalam ini lo, kepala lo. Itu udah pasti. Mungkin kalau misalkan hidup lo ribet, mungkin ada permasalahan tuh di kepala lo. Nah iya benar, ada permasalahan di kepalanya. Sebenarnya kekuatan rasio akal itu pasti ada yang menggiring ke negatif, ada yang menggiring ke positif. Tapi rasio ini itu akan dipertahankan oleh yang namanya intuisi. Intuisi lahir dari hati yang paling dalam itu adalah intuisi. Jadi kalau misalnya lo berjalan di dunia ini hanya menggunakan rasio, tidak menggunakan intuisi, itu pasti akan chaos. Dan pasti larinya pada hal yang bengis. Karena sistemnya lo hidup di dunia ini adalah survive. Sistemnya
Jadi kalau misalnya lo cuman menggunakan rasio, pasti lo menghalalkan segala cara. Ketika lo menghalalkan segala cara, itu banyak tuh, banyak rantai-rantai yang emang lo lakuin tuh, rantai-rantai yang lo lakuin. Tapi kalau misalnya lo berjalan di dunia ini menggunakan kekuatan rasio dan juga dibarengi dengan intuisi, itu pasti kayak menurut gue aman sih. Kalau misalkan gue boleh tahu, lu prodi apa sih, Bre? Manajemen. Manajemen. Ada di sebuah institusi lah ya. Ada di sebuah institusi lu manajemen. Tapi akhir-akhir ini gue sering lihat tuh kutipan-kutipan lo ngepost di IG tuh. Anjing ya kan. Banyak tokoh-tokoh besar yang nggak bisa kita sebutkan. Nggak bisa ya kan? kita sebutkan. Gila nih. Orang-orang lagi apa sih, Bran? Apa yang lo lagi kulik atau apa yang lagi lo cari dari orang-orang tersebut sih, Bran? Sebenarnya Coba contohnya aja. Coba lontarkan kutipan yang lo posting itu. Yang lo ingat aja yang terakhir. Yang gua ingat paling terakhir adalah sebentar. Apa ya? Baru tuh kan, baru tuh. Yeah. Ada tuh baru lo posting tuh. Ada baru gua posting. Gue boleh buka bukunya nggak? Boleh dong. Boleh buka bukunya. Lanjut ya? mana tas lu, Bran? Jadi si Ujangs ini dia tuh yang bantuin gue pameran kemarin, makanya kita memutuskan untuk ngobrol, friend. Yeah. Yang paling gue suka nih ya, yang paling gue suka tuh satu. Ini di akhir banget dari buku ini. Kita dong, buku apa tuh, Bran? Bukunya nih. Itu buku siapa, Bran? Farudin Faiz. Farudin Faiz. Oke. Menghilang menemukan diri sejati. Oke. Jadi yang paling bagus itu paling terakhir. Dia bilang kayak gini. Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself. Hidup itu bukan tentang pencarian diri, tetapi hidup adalah tentang menciptakan diri kita sendiri. Anda ingin jadi apa? Ciptakan itu. Anda ingin jadi ahli filsafat? Wujudkanlah itu. Anda bisa melakukan apa saja. Menemukan diri sendiri itu juga penting, tetapi yang lebih penting adalah setelah ketemu, kita mau jadi apa? Setelah Anda menemukan diri Anda, ciptakan diri Anda sesuai keinginan Anda dan Anda bisa melakukannya. Dan terus ada support dari kalimat ini adalah aku memilih melakukan banyak hal yang tidak ingin kamu lakukan, sehingga aku bisa melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Gitu, dia lu mau ngapain? Lo bikin rencana untuk lo menjadi itu. Iya, gue menjadi itu. Iya. Gitu. Bukan apa berarti yang gue tangkap dari kutipan tadi. Sebenarnya tuh kita bisa jadi apa aja tahu. Bisa jadi apa aja. Asalkan kita nggak dengerin omongan orang lain aja, iya kan? Bener. Iya kan? Terkadang nih kita jadi apa aja itu kepentok sama idealnya orang lain. Betul, Bran. Gua itu pernah, gua debat. Gua nggak tahu ya ini teman gue bercanda atau enggak. Kayaknya sih bercanda. Gue beranggapan itu bercanda. Gue bilang kayak gini, dia bilang kayak gini. Lu tuh kalau misal nulis tuh jelek banget kayak gitu. Jelek banget. Minimal lu kasih. Siapa temen lu? Obi. Anjing. Dia Obi anjing. Emang bangsat tuh orang. Dia juga temen gue ternyata ya. Bangsatnya Obi nih anjing. Oke. Si Obi tuh bilang kayak gini. Lu ngapain sih? Lu so asik banget nulis kayak gitu ya kan. Lu tuh nulis tuh jelek banget. Lu tuh kayak gini banyak lah gitu kan. Banyak. Terus gue bilang kayak gini. Gue cukup bilang kayak gue melakukan segala hal yang emang gue post di media sosial gue itu bukan dari ideal lu, itu idealnya gue sendiri, apa yang gue suka, apa yang emang pengen gue jalanin. Jadi gue nggak bodo amat lah tentang idealnya orang tuh seperti apa sih, idealnya konten kreator tuh seperti apa sih. Ya udah, kalau misal konten kreator memang ada idealnya, ya udah lakukan aja idealnya tersebut. Tapi kalau misalnya lu nggak memikirkan itu, ya udah lu bebas aja mau ngapain. Betul. Bebas aja. Dan mungkin ini gua tangkap sekelibat aja kan ya. Mungkin jadi dulu gue punya rencana gue ketakutan akan pernikahan. Karena yang gue pikir gitu. Semua manusia tuh punya otaknya masing-masing, punya idealisnya masing-masing, nggak mungkin bisa disatukan. Nggak bisa. Ya, menurut gue gitu dulu. Kalau misalnya kata agama itu kulu roksun ro'yun. Anjing, artinya apa tuh, friend? Bangsat nih gua. Orang kutipannya agama mulu, friend. Begitu dengan orang gue yang gue beragama, cuma gue yang buta atas agama gitu. Kulu roksun ro'yun itu beda kepala, beda pemikiran. Nah, itu dia. Gitu. Apa mungkin bisa disatukan dulu? Ya, cuma kan sekarang udah banyak pencerahan gitu. Gue udah bisa, gue udah
menghilangkan prinsip gue mati muda, gue udah menghilangkan mimpi-mimpi gue mati umur 27 dan segala macamnya gitu. Karena dunia masih banyak yang belum gue nikmati, Bran. Iya, Gitu. Bran. Kita belum ngeliat. Cuma emang tadi kutipan asik juga tuh, Bran, menurut gue tuh. Asik, Anjing. Bran. Itu, Bran. Lo kenapa nggak jadi diri lo yang lo mau sih gitu. Iya, Cuma betul. ya permasalahannya ini, Bran, di realitas Indonesia tuh, di realitas negara ini kan kita dari SD sampai SMA dibentuk untuk tidak menjadi diri sendiri, Bran. Untuk dibentuk, iya, dibentuk tidak untuk menjadi diri sendiri. Menurut gua, Menurut lo? pendidikan di Indonesia itu bukan tidak membentuk kita menjadi diri sendiri. Karena nggak tahu ya, karena gimana atau gimana ya. Cuma menurut gua rata-rata lulus rata-rata siswa yang setelah lulus SMA atau S1 gitu, dia malah kehilangan mimpi-mimpinya menurut gua. Dia malah nggak tahu mau kemana. Nggak tahu mau kemana. Nggak tahu mau kemana. Gitu. Penting gua kerja. Yang penting gue kerja. Tidak menjadi diri sendiri. Dia malah mengikuti. Rata-rata kayak gitu menurut gua, iya. Dan tidak berarus nih dia nih prinsip yang tadi dengan yang ada di Indonesia nih. Gitu. Mungkin ada orang yang bisa mengikuti apa yang menjadi dirinya sendiri gitu. Cuma siklus persennya kecil menurut gua. Kecil, memang kecil. Kenapa gitu ya, Ren ya? Anjing ya? Kalau misalnya di Indonesia gue nggak tahu ya, kenapa bisa kayak gitu ya. Banyak mimpi yang dikejar ketika lo belajar di SMP, SMA, banyak lo plan-plan lo, ternyata ketika lo keluar, anjir gue terbatasi dengan ekonomi, men. Anjir ternyata gue harus menopang keluarga gue. Anjir ternyata gue harus kontribusi sama keluarga gue, bayar listrik, bayar makanan segala macam, ya kan. Gue juga, kalau gue pribadi menyikapinya adalah sebenarnya semua hal itu bisa dilakukan di negara manapun. Di negara manapun itu bisa banget. Banyak kok orang-orang di Indonesia gitu ya yang bisa keluar abroad, ya kan. Tapi kenapa kalian masih pilih untuk menetap di Indonesia? Ya kan. Yang orang-orang yang berhasil di jalurnya sendiri itu menurut gua orang-orang yang mengharapkan hokinya. Orang-orang yang mengharap hoki. Suatu saat nanti dia bakal dapat hoki. Iya, suatu saat nanti bakal dapat hoki. Kan kalau misalkan di Indonesia, lo bikin apa dikit viral, nah lo menjadi diri lo sendiri tuh langsung tuh, ya kan? Tapi ada juga yang enggak, friend. Gimana? Ada juga yang kata ada orang yang enggak menjadi dirinya sendiri. Iya, ada. Banyak juga ya. Gitu ya. Banyak. Itu yang menurut gua orang yang hidup di atas gimana ya? Orang yang berhasil menjadi dirinya sendiri dan berhasil gitu adalah, nah ntar lu tingkatan berhasil itu kayak gimana? Tingkatan berhasil kan macam-macam tuh ya, orang gimana-gimananya ya. Tapi cuma di mata gue aja, ini kayaknya dia udah berhasil deh. Dia udah bisa makan dan punya rumah dan hidup yang stabil gitu, dari atas apa yang dia ciptakan gitu, apa yang dia mau gitu. Gitu sih yang menurut gue berhasil gitu. Dia udah bisa hidup lah di atas karyanya gitu. Menurut gua itu adalah AKA Mohan Hajian, anjing. Mohan Hajian. Dia menurut gua udah, itu keren, men, orang. Menurut gua udah lumayan di Indonesia ya. Di Indonesia itu dia bisa berhasil di jalurnya sendiri. Dia menciptakan dirinya sendiri. Awalnya dulu dia penjahit vendor aja gitu. Pernah jadi tukang antar paket, pernah jadi tukang antar, pokoknya dia pernah kerja di sebuah GNE atau segala macam tuh. Ekspedisi. Dia pernah kerja di ekspedisi gitu. Cuma itu dia belum menjadi diri sendiri, dan pada akhirnya dia menjadi dirinya sendiri. Ya buat clothing berhasil. Dan nggak tahu ya kalau misalkan menurut dia berhasil atau enggak ya. Cuma menurut gue itu dia udah berhasil. Tapi kalau misalnya ngomong kayak gitu, berarti permasalahannya adalah nggak semua orang bisa mengambil keputusan atas dirinya sendiri. Tidak berani mengambil resiko apa yang ingin diciptakan untuk dirinya sendiri. Rata-rata kayak gitu orang-orang yang takut gagal. Karena kan kehidupan di sini tuh
rata-rata orang-orang di sini tuh pas masih mikirin hari esok. Iya, pasti masih mikirin hari esok. Iya. Tapi kalau bisa, kalau gue pribadi ya, gue pun masih ada. Nah, gimana sih? Gue masih bertanya-tanya gimana sih cara ngilangin ketakutan? Iya. Gimana sih bisa ngambil keputusan gitu ya? Entah itu benar atau enggak. Padahal yang harus digarisbawahi adalah hidup cuma sekali. Nah, Apapun keputusannya udah ambil aja. ambil aja. Ya kan? Tapi ya kayak gitu, gue juga masih nyari-nyari sih kenapa sih gue Sejujurnya kita juga nih berdua atau gua gitu, gua juga masih belum menemukan menemukan keberhasilan masih atas- belajar aja. Iya, masih survive aja. Masih survive. Salah satunya ya kita masih kerja gitu, masih kerja atas perintah orang lain gitu. Masih kerja di bawah naungan orang lain. Terus gue udah mencoba untuk gue menjalankan sebuah yang gue mau gitu. Gue pernah buat usaha segala macam, nggak tahu apa permasalahannya, gagal. Nah, terus habis itu udah beberapa kali tuh gue buat usaha gagal. Cuma yang masih gue percaya adalah gue pasti akan bisa hidup di atas karya gue sendiri gitu. Cuma belum menemukan hokinya aja yang tadi gue bilang. Gue belum menemukan hokinya aja. Berarti lu salah satu orang yang percaya hoki iya. Kalau gue. Oke. Iya, karena kehidupan tuh perjudian, friend. Gambling. Kita nggak tahu untuk kedepannya kayak gimana, kita belum tahu gitu. Iya. Lu kalau misalkan main saham atau apa, lu nggak akan tahu kedepannya kayak gimana tuh. Itu adalah kehidupan tuh menurut gue. Benar. Iya. Dan gua salah satu orang yang berani mengambil resiko. Kemarin gua bikin pameran kenapa? Pinjol anjing. Gua bikin pameran pinjol, resiko anjing. Resiko sekali. Take it or leave it. Iya. Itu. Cuma gua adalah orang yang berani mencoba dan tidak mendengarkan orang lain. Sesuai. Gua sih udah seperti itu nih ya. Udah seperti gua tuh pengen jadi diri sendiri gitu. Gua udah ngelakuin. Cuma gua belum nemuin hokinya aja. Gitu. Makanya siklus gua tuh gua melakukan, mencoba, gagal, mencari permasalahannya, mencoba lagi. Udah beberapa kali gua begitu terus nih, nggak tahu permasalahannya di mana lagi nih, friend. Mungkin setelah ini itu tadi cakep banget sih sebenarnya kutipan. Gua akan kepoin aja tuh kayaknya tuh dia tuh. Kepoin ya. Kan kalau misalkan dari tadi tuh kita membicarakan segala banyak hal gitu kan. Kita mungkin teman-teman atau orang-orang yang bakal nonton nggak tahu ada yang nonton atau enggak, gue bodo amat ya. Iya, bodo amat aja sebenarnya. Kita belum menjelaskan kita siapa nih, friend? Kita siapa nih, friend? Mungkin ini adalah sebenarnya kita apa gimana sih? Nah, di otak gue tuh gitu tuh, friend. Kayaknya orang nggak harus tahu juga deh kita siapa gitu ya. Cuma gue pengen ngasih tahu aja, kita mah ngasih tahu aja gitu ya. Lo tuh siapa sih, friend? Lo tuh siapa sih? Lo tuh siapa sih gitu? Lo tuh siapa dan akan menjadi apa? Gue masih ada naungan kutipan di buku lu nih, makanya nih gue memiliki pertanyaan seperti itu. Lo tuh siapa dan akan dan lo mau menjadi apa sih gitu? Kan kalau misalkan tadi mimpi, itu mah mimpi untuk orang lain tuh. Kalau misalkan untuk diri lu sendiri, lu tuh mau menjadi apa sih, Pen? Kalau gua pribadi, gua sebenarnya pengen. Siapa dulu deh? Lu siapa deh? Ya, gua Arya. Arya aka Ujang. Gua siapa sih? Gua adalah orang yang setiap hari selalu berusaha untuk better. Itu yang gue lakuin untuk saat ini, karena gue ngerasa sebelumnya gue kenal hal-hal kelam gitu ya, dan gue alhamdulillah sudah terlepas dari itu, dan sekarang gue berusaha untuk menjadi better menjadi lebih baik, karena pandangan gue adalah masa depan gue nanti itu dipecahkan oleh hari ini. Masa depan gue nanti, ketika hari ini gue udah melakukan yang seharusnya gue lakukan dan tidak melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan, menurut gua udah sukses untuk hari ini. Jadi kalau misalnya besok dikatakan seperti apa, nggak bakal tahu. Tapi at least untuk hari ini, gua adalah orang yang sudah menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Itu adalah saya untuk hari ini. Lo ada hanya untuk hari ini. Gua ada hanya untuk hari ini.
Gue survive untuk hari ini. Besok survive-nya beda lagi. Oke. Lo tuh, Kalau lo. lo dulu lo dulu mau menjadi apa dulu? Gue pengen Iya. menjadi apa? Gue pribadi, kalau misalnya pengen menjadi apa, gue pengen menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya. Karena jarang banget orang menjadi manusia yang seutuhnya tuh jarang banget. Karena gue berpikir kayak gini ya, kenapa sih perkataan tadi terdengar sangat bullshit gitu ya. Mungkin dari lo semuanya pasti mikir kayak bullshit banget yang manusia seutuhnya gini lo yang ngobrol masih lontang-lantung gitu kan ya. Gitu kan bahasanya kan. Tapi memang pada realitasnya kayak gitu, friend. Realitasnya kayak gitu. Pasti hakikatnya kayak gitu. Gue nggak mau sama sekali gue disamain sama hewan. Padahal ya di Al-Quran itu udah disebutin, ya kan? Manusia itu adalah hewan yang berakal, hayawanun natik. Tapi kenapa gue dilabelkan sebagai hewan tuh kenapa di Al-Quran, ya kan? Jadi yang gue pengen mau adalah gue menjadi manusia yang seutuhnya. Entah gue masuk neraka atau gue masuk surga, gue jalanin. Gitu. Kalau gue. Ujang, dia adalah orang yang tercipta untuk hari ini aja, untuk besoknya dia tercipta untuk besoknya gitu Untuk kan. besok lagi. Dan memiliki sebuah keinginan untuk menjadi manusia seutuhnya. Karena untuk sekarang dia masih manusia. Tapi korek tuh, friend, lu ngaduk pakai korek tuh. Anjing, gue lagi bikin kesimpulan lu ngaduk pakai korek tuh. Karena dia adalah setengah korek. Manusia setengah korek sekarang, belum seutuhnya tuh dia. Belum. Masih berapi-api, friend. Lo tau gak sih kemarin tuh dia turun aksi. Sendokir anjing, jalan sendokir dia itu dia. Dari mana gue jalan? Dari mana kemarin? Cipulir, dari Cipulir ke DPR loh. Dia jalan tuh, friend. Gue jalan dari Sensi aja ke DPR. Kaki gue kapalan, dia dari Cipulir, anjing tuh bangsa tuh orang tuh. Akhirnya gue susulin. Kalau misalnya gue nggak disusulin, gue kayak masih lontang-lantung. Masih lontang-lantung gue. Kemungkinan juga kita nggak bisa bikin kayak gini nih. Iya, bisa. Nggak mungkin aja ya, karena kan Ada kemungkinan karena masih ada orang yang belum pulang nih sampai saat ini. Iya, masih ada orang yang belum pulang sampai saat ini. Gua terakhir baca berita, mereka lagi apa sih? Bukan aksi, yang lagi di dalam gitu, yang lagi masih pada belum pulang, dia tidak makan untuk kenapa gua nggak dikeluarin gitu. Dia lagi aksi nggak makan di dalam, mogok ya, lagi mogok makan di dalam. Untuk anjing, apa salah gua cuma menyuarakan gini, dia akhirnya ditangkap sampai saat ini nggak dipulangkan. Kenapa gitu? Dia lagi mogok makan. Anjing, kasihan ya orang ini di dalam sana ya. Tahu ya kenapa ya. Dan kalau misalkan gua, friend, iya, lu tuh kayak gimana? Lu tuh siapa? Lu pengen ngelakuin apa untuk kedepannya, atau lu pengen menjadi apa untuk kedepannya? Ini bicara dengan gua yang hari ini gitu ya. Karena gua yang sebelumnya beda nih, friend. Gua yang kemarin adalah gua yang sebelum seniman gitu. Gua yang sebelum pameran gitu ya. Gue yang sebelum pameran, gue beda dengan yang sekarang. Gue tuh manusia yang baru lahir sebulan lalu. Karena sebulan lalu gue bikin pameran, gue mati tuh di pameran. Gue mematikan semua yang gue ingin matikan gitu. Akhirnya gue terlahir kembali. Kalau misalkan untuk saat ini, gue adalah orang yang baru dilahirkan 1 bulan dan belum tahu gue tuh apa, gue tuh ingin gimana, gue tuh seperti apa gitu. Karena gue melenyapkan itu semua, dan menurut gue yang kenapa itu gue lenyapkan, alasannya adalah anjing, kalau misalkan gue yang kemarin gue taruh di realita, nggak mungkin nih, friend, nggak mungkin gitu, nabrak. Gue memutuskan untuk nggak melukis lagi, gue cuma menulis sekarang. Dan untuk saat ini gue adalah orang yang sedang kebingungan, dan bukan kebingungan atas
apa ya, gue tidak kehilangan diri gue sendiri, cuma gue lagi kebingungan aja atas oh tiba-tiba gue ada lagi anjing di atas dunia gitu. Gue lagi bingung mau kemana arahnya di atas dunia. Gue lagi menciptakan tiang-tiang kembali, rencana-rencana kembali, mimpi-mimpi kembali untuk gue menjadi apa nantinya. Kalau untuk gue yang sekarang tuh, gue ya udah baru sebulan nih hidup dam dem, nggak tahu mau kemana. Bukan hidup yang sebulan gue terlahir nggak tahu apa-apa dan gue harus apa, gue bukan yang seperti itu ya. Cuma gue lagi kehilangan banyak hal di atas dunia sih, karena emang gue pengen hilangin kemarinnya gitu, dan sekarang gue lagi kehilangan itu semua gitu. Salah satu mimpi yang gue pengen, bukan mimpi sih, salah satu keinginan yang gue pengen ciptakan gitu adalah gue ingin lepas dari, mungkin disebutin sih karena gue masih kerja saat ini. gue ingin lepas dengan prinsip yang penting gue harus kerja gitu, yang penting gue dapat makan, yang penting gue dapat gaji. Gue pengen menghilangkan itu, cuma belum bisa, cuma belum bisa, dan gue lagi mencari jalan itu. Sama sih, gue juga kayak gitu. Gue pengen hidup gue pengen ya hidup gue tuh nggak ketergantungan gitu dengan gaji. Iya, gue nggak pengen kayak gitu hidup. Gue pengen kayak pagi tuh ya udah gue pagi ngopi, ngerokok, tapi terlepas dari material. Walaupun gue susah gitu ya, gue masih bisa ngopi, ngerokok, dan gue melakukan hal yang gue suka. Bukan atas dasar penekanan orang lain. Iya. Pengen gue kayak gitu, pengen. Itu gue lagi nyari celahnya itu. Lagi nyari celahnya untuk cara menikmati dunia dengan keinginan gue sendiri. Tapi lu tau nggak kuncinya? Kuncinya tuh apa? Belum tahu, karena gue lagi mencari celahnya. Kalau lu? Kalau kata Theo Derek itu adalah salah satu selebgram gitu. Kalau nggak salah namanya Theo Derek tuh bilang kayak, lu mau punya Porsche, lu punya Porsche. Anjing Porsche tuh. Porsche. Oke. Lu pengen punya Alphard gitu ya. Lu pengen punya mansion, lu pengen punya penthouse segala macam. Gua nggak peduli. Yang penting gua untuk saat ini cukup. Iya. Gua nggak peduli apapun yang lu udah capai. Gua nggak bakal iri apapun yang udah lu ngerasa, oh gua achieve ini ya kan. Yang terpenting untuk saat ini gua cukup. Karena kalau misalnya kita masih beralasan berarti kita masih ngerasa nggak cukup aja. Karena kita masih punya alasan. Misalnya kita punya statement, terus di ujung statement ada kata tapi. Belum. Statement lu gagal. Lu punya statement gagal. Ada kata tapi aja, udah gagal statement lu. Dan gue ingin hidup sepenuhnya hidup. Dan kalau misalkan lo ingin jadi manusia seutuhnya manusia kan, gue ingin hidup sepenuhnya hidup. Karena kehidupan gue yang saat ini tuh ya udah saat ini, bukan untuk nanti. Gitu. Gue pengen seperti itu. Gue lagi nonton ini, gue lagi nonton White Lines kalau nggak salah judulnya, White Lines. Itu karyanya Alex Pina. Film. Gue lagi nonton itu. Alex Pina tuh yang ini brand Money Heist. Iya. Itu dia yang nulis Money Heist juga. Gue lagi nonton White Lines. Apa tadi? White Lines. Ya, White Lines. Jadi dia tuh udahlah film menikmati dunia dengan segala permasalahannya. Ada seorang adik sedang mencari kakaknya yang hilang. Gitu. Kakaknya seorang DJ. Kakaknya yang ambisius untuk segala adrenalin dirinya kayak gitu. Dia menikmati dunia banget tuh film. Gokil banget. Itu gue lagi nonton itu. Dan ternyata menurut gue kehidupan itu sebenarnya simpel. Sebenarnya simpel,
dan tidak serumit itu keadilan. Kan kalau misalkan gue yang dulu tuh menurut kenapa gue hilangkan itu rumit banget friend. Pemikiran gue masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang anarkis, banyak pemikiran-pemikiran anarkis. Kalau misalkan lu kepo tuh pemikiran-pemikiran gue dulu, ada buku gue gitu. Gue baru ngerilis buku serumit itu kalau gue dulu tuh, dan gue ingin menjalankannya dengan santai kali ini gitu. Tidak serumit itu. Gue pusing, gue bisa gila kalau misalkan gue hidup yang dulu tuh kayak gitu. Makanya gue untuk memutuskan untuk menghilangkan itu, kayaknya nih ya, kalau untuk kedepannya ya, gue ingin hidup di atas air. Gue lelah, gue berenang, gue lelah, gue berenang, gue lelah, gue berenang dengan dia. Udah gitu aja. Iya, sebenarnya kan simpel banget gitu ya. Sebetulnya ya kayak gitu. Tapi sulit sih friend, maksudnya kayak gini ya, gua Apa yang sulit yang tadi gua bicarakan? enggak kehidupan ini, Sultan, rumit banget friend Rumit sampai banget, saat ini friend. anjing. gua pengen ngilangin ego sebenarnya. Ego, lu masih terakhir apa sih ego lu? Ego gue yang terakhir adalah ego gue yang terakhir. Ego terhadap orang lain atau ego terhadap diri lu sendiri, friend? Ada ego terhadap gue, diri gue sendiri. Gue Diri ego sendiri. terakhir gue itu gue beli MacBook. Gue ego terakhir gue tuh kayaknya ya, itu ego terakhir gue. Itu nafsu yang emang jalan baiknya nggak ada, tapi negatifnya besar banget. Karena gue pengen dari sekarang sampai selanjutnya, gue membeli barang atau gue mau melakukan suatu hal apapun itu sesuai dengan fungsionalnya, dari sekarang sampai seterusnya. Lu beli MacBook ada fungsional? Fungsionalnya ya kan, kalau misal fungsional ya berarti fungsional gue tuh sekarang ngerjain tugas, kerjaan, skripsi gitu kan ya. Sebenarnya kalau misalnya pakai laptop apapun bisa. Tapi kenapa ego gue mengarah ke MacBook kayak gitu? Ngilangin ego tuh susah banget ya. Bisa melekat kayaknya dia, friend. Kacau. Kayak biji susah. Dan kalau misalkan kita ngomongin kehidupan memang terlalu rumit untuk kita yang belum tahu ya, friend. Iya. Ada yang belum tahu ya. Buta. Iya. Kita ngobrol kayak gini, ya udah, kita mengobrolkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, yang kita rasakan aja kan. Dan kita, kalau misalkan gue masih belum tahu solusinya kayak gimana, ya udah, gue adalah orang yang bodoh aja gitu. Orang yang bodoh, gue belum tahu solusinya, gue belum tahu gue gimana nanti. Gue cuma mengusahakan untuk diri gue dulu aja gitu. Bener. Nah, gue mengusahakan untuk solusi terhadap diri gue, untuk kebahagiaan diri gue. Ya terakhir, gue cuma ingin menikmati dunia dengan apa yang gue mau. Itu friend, penting friend. Kacau itu. Gitu. Cuma enggak Gimana? Bentak lagi. Cuma enggak, ngentot, susah banget. Lagi-lagi susah banget. Dan ya semoga lah ya, semua manusia yang ada di atas bumi bisa menikmati dunia dengan dirinya sendiri, dengan caranya sendiri lah ya. Versinya masing-masing lah ya. Gitulah. Seharusnya kayak gitu sih. Seharusnya kayak gitu. Seharusnya Pak, prinsip dunia tuh kayak gitu, prinsip hidupnya harusnya kayak gitu tuh. Dunia diciptakan untuk dinikmati gitu, bukan untuk bekal. Bukan untuk bekal, friend. Bukan untuk bekal ya, menurut dia. Menurut dia bukan untuk bekal. Kalau gue percaya untuk bekal. Kalau gue percaya ini untuk bekal. Karena gini, friend, lu pernah ngebayang gak sih? Ini teori mimpi ya. Ini teori mimpi. Ya. René Descartes, ada salah satu filsuf Prancis, itu namanya René Descartes. Dia dia adalah, teori terbesarnya dia adalah rasionalisme. Jadi dia terpaku sama kekuatan rasio akal. Jadi pernah dia berpikiran bahwasanya, gimana kalau misalnya hari ini gua mimpi, yang kehidupan yang gue jalanin itu mimpi, dan gue terbangun ketika nanti di dalam tanah. Gimana kalau misalnya kayak gitu, ya kan? Kalau misalnya gue terbangun dan gue tidak punya apa-apa, gue mau ngapain? Gitu ya. Kalau misalnya gue terbangun punya kesalahan, ada tujuannya, neraka. Kalau gue ya, Iya. kalau gue yang tadi gue bilang,
Hidup tuh untuk dinikmati aja. Dinikmati. Bukan bagaimana nantinya. Ya lo harus berani untuk menghadapi atas Tindakan sendiri. Kalau begitu ya udah, gue menikmati dunia dari segini. Kalau misalkan nanti emang ada kehidupan sebenarnya gitu, kalau kehidupan lagi ya gue akan hadapi anjing. Hadapin. Kalau gue dan ya udahlah, lu harus jujur lah sama diri lu sendiri. Jujur. Penting buat Diri lu mau menjadi diri lu mau apa, lu harus ngomong ke diri lu sendiri. Iyalah. Jangan ke orang lain. Orang lain mah cuma bisa ngomong untuk lu doang anjing. Nggak bisa Ngejalanin. nggak tahu lu lakukan apa, nggak tahu gitu. Paling dia cuma komen aja. Kalian cuma komen aja, orang lain cuma komen aja, bukan untuk bisa membahagiakan masa depan lo. Gitu. Nggak punya andil juga. Nggak punya andil juga. Pun ada andil mungkin sedikit lah ya. Mungkin secara sosial dia Iya. boleh lah lu ngambil. Boleh, secara sosial boleh. Secara sosial boleh lah gitu. Cuma gue sih gitu ya, nggak tahu, terserah egois atau gimana. Gue sih rumit lah anjing ngomongin wah anjing apa ini gue. Rumit men. Simple nih ya. Terkadang simple itu sulit. Di dalam simple ada kesulitan. Ada. Ada kesulitan, ada. Kita mikir untuk simple aja sulit. Sulit. Susah. Lo kenapa harus GoFood sih anjing? Kan lo bisa beli telur, Iya. lo masak sama aja anjing, perut lo kenyang-kenyang juga. Gitu kan, menurut gue Iya. simple tuh. Ayo lah, simple lah gue GoFood. Gitu. Padahal tinggal ke dapur, masak apa yang ada. Itu bener. Bener aja. Tapi menurut gue friend ya, menurut gue harus kembali menggambar, melukis atau udah enggak nih? Nah, Menurut lo menurut gue, do what you like aja. apa tuh artinya? Lakuin apa yang lu suka aja. Entah, kan idealis lu adalah ketika pameran itu tercetus, lu akan lu menghindari aktivitas-aktivitas sebelumnya, ya kan? Tapi kalau misalnya lu ngerasa kayaknya gue harus ngelukis lagi deh, tapi lu terbatas sama idealis lu, apakah itu jadi sengsara nggak dalam hidup lu? Enggak sengsara. Ya udah, kalau misalnya nggak sengsara mah ya udah. Sampai untuk saat ini enggak. Untuk saat ini enggak. Tapi kalau misalnya sometimes lu kayak gue harus ngelukis nih, ya kan? Tapi lu terbatas dengan idealis lu, kayak lakuin aja deh. Karena prinsip itu berubah. Iya. Gue ngomong idealis ya udah saat ini. Kalau misalnya ngomong idealis itu pasti dibungkus sama ego, Pak. Terserah orang ngomongin, anjing lo ngejilat dari sendiri. Iya, terserah aja. Iya. Yang penting kita ngelakuin suatu hal yang nggak merugikan orang lain juga. Oke. Banyak hal yang gue tangkap dari obrolan ini sebenarnya, yang udah tercatat dalam histori, di dalam imajinasi gue. Cuma untuk anjing ada Transformer, friend. Okay. Siapa itu namanya? Bumblebee anjing. Dari tadi gue ngobrol soto ya sama dia. Jadi liatin Bumblebee anjing. Gede banget, men. Gede banget anjing. 3 meter itu. Kalau misalkan bisa kamera gue kesanain, gue kesanain. Cuma ribet aja, males gue. Gitu. Cuma di sini ya, friend ya, di sini sih menurut lu tuh nih mereka nih main-main kayak gini, dia tuh untuk menikmati untuk orang lain atau untuk diri sendiri nih, Pak? Kalau kayak gini nih. Kalau kayak gini menikmati seharusnya ya. Seharusnya untuk diri sendiri. Tapi ada beberapa kayak gue nih, semua orang pernah ada di momen kayak lo datang ke suatu tempat yang menurut kebanyakan orang itu tempat happy, tapi lo nggak happy. Memaksakan untuk happy. Ada juga kayak gitu, tapi seharusnya ketika datang tempat yang happy ya untuk relaksi diri sendiri. Iya. Bukan untuk orang lain. Harusnya ya. Tapi ada juga untuk orang lain. Gimana sih? Contoh, konteksnya beda-beda nih. Ada orang ini tempatnya biliar, men. Ada orang datang ke tempat biliar itu adalah as a partner. Jadi pengen make a deal suatu project. Berarti kan terpaksa. Iya. Gue terpaksa nih datang sini biar project gue deal. Iya.
ada yang memang datang sini untuk having fun, Main aja nih gue nih. main aja nih gue, ya kan. Ada juga yang terpaksa, ada juga yang Ada juga yang untuk menyibukkan diri sendiri nih. ada Bray. juga yang menyibukkan diri sendiri Iya. dan menghilangkan keluh kesah aja. Iya, iya, iya. Jadi banyak konteks yang datang ke sini. Udah lah ya. Cukup apa atau lanjut ya kita nih? Sejam nih. Sejak, 59 menit nih udah nih anjing. Itu kita ngobrol gitu doang sebenarnya ngangong-ngangong. Ngangong. Udah sejam. Kan gampang banget ya sebenarnya ya. Lu naruh kamera di sini, kamerain, udah dapat story dulu tuh, story di media sosial atau di mana gitu, yang akan lo upload dan ada nih kita ngobrol, Ada. nggak hilang. Dan memorinya. ini diambil untuk dokumentasi Dokumentasi diri diri sendiri. bukan untuk mempelajari suatu hal, Aduh, anjing, sakitan gua, share suatu hal. Ya enggak, terserah lo mau dengarkan dan mau punya asumsi seperti apa, bodo Ya, amat. terserah. Gue cuma ngobrol. Gue cuman ngobrol, gue ada teknologi gue gunain iya gitu aja. gitu. Nggak kayak lo. Gitu aja ya. Gitu Nggak aja. kayak lo. Cuman gitu aja. Gue punya teknologi, gue punya kamera, ngobrol ya udah Ngobrol aja. Untuk mengingat aja sih, story aja sih kalau gue, friend. Udah gini aja Kayak ntar 10 tahun, oh ternyata pas gue umur segini gue ngomongin tentang kayak gue gini. punya ide seperti ini dan gue punya seperti ini loh ya. Gitu, Gue rekam aja. jejak gue sendiri. Gitu. And AKA gue Fadlan, seekor tapir, dan Gue Ujang, adalah seekor manusia. seekor manusia. Mungkin cukup sampai saat ini aja kita pembicaraan. Jangan dibawa serius tentang pembicaraan tadi. Jangan dibawa ke jalur hukum, jangan. Jangan. Dan udah lah ya, gitu aja. Jalur hukum. Tadi si Obi anjing tuh ya, si Iya, Obi. si Mungkin Obi. selanjutnya kita bikin kita Ada. video ada si Obi nih, si Ada anjing Obi, nih ya. si Udah Obi. gitu aja ya. Ada keseruan-keseruan nanti ke depannya, mungkin lo tunggu aja. Gitu aja. Obi adalah ya nanti lo tau lah kalau misalkan gue ngobrol Iya, sama dia lah. Spesies Berbeda dia. berbeda. Oke Berbeda, deh, gitu spesies. aja ya. Ada Thomas, cuma dia udah Ada. diselamatkan. Udah, ciao.